Saya ya ini saya nih Pak Wahid Hasyim. Ini saya Mojosari Mas, temannya Mbak Hindun. Jadi kemarin itu nggak kemarin ya, tadi pagi Mbak Hindun itu japri saya. Ini katanya ada temannya Mbak Hindun, Mas Gunawan ini mau dikasih info tentang peluang bisnis yang ingin segera saya infokan kepada Mas Gunawan. Jadi sebelumnya ini Mas Gunawan, kalau boleh tahu, ini kalau lihat profilnya di WA itu, ini Mas ya punya usaha ayam bubur apa? Bubur ayam apa? Halo. Untuk saat ini sih masih berjalan untuk bubur ayamnya. Usaha saya cuman saya di situ cuman sebagai pengelola, jadi bukan sebagai owner brand. Jadi owner brandnya gimana Mas? Udah berjalan 1 tahun sih, cuman karena 1 tahun ini, karena emang dalam 1 tahun ini kurang, kan segera saya tutup, saya kembalikan ke owner brandnya. Oh gitu. Jadi Mas Gunawan posisinya di bubur ayam itu sebagai pengelola Mas ya, bukan sebagai owner. Berarti dalam setahun berjalan ini, iya, berarti dalam setahun berjalan ini Mas Gunawan agak sepi ya bubur ayamnya ya, mungkin karena pandemi COVID ini ya. Sebenarnya sepinya sih saya belum tahu karena apa, tapi yang jelas untuk pandeminya ini jelas sebagai sebab, teman bukan satu-satunya sebab. Iya. Karena emang saya juga masih di UAM juga, jadi saya benar-benar perlu belajar banyak tentang bisnis seperti itu. Siap. Terus gini Mas Gunawan, ini Mas Gunawan selain sekarang bisnisnya di bubur ayam ini yang katanya akan segera dikembalikan ke ownernya, ini jalan bisnis apa juga lagi Mas? Atau kerja apa lagi Mas? Yeah. Jadi selain Mas sekarang sih alhamdulillah saya di Osilova Garden Resto. Oh iya. Jadi Mas Gunawan ini termasuk karyawannya Osilova ya, yang ada di Mojosari itu ya? Iya, leres. Oh iya, oke Mas. Jadi gini Mas Gunawan, intinya itu Mas Gunawan ini kan alhamdulillah walaupun keadaannya seperti ini ya, serba tidak menentu di era pandemi ini kan Mas Gunawan alhamdulillah sudah memiliki pekerjaan apapun itu bentuknya, yang sekarang kebetulan sebagai pegawai di Osilova. Saya juga pernah mampir ke sana Mas, nyoba menu-menunya Osilova, memang luar biasa. Lebih-lebih istri saya ini penggemarnya Osilova, menu-menunya itu banyak yang suka, dia sering ke sono ya. Nah, terus Mas Gunawan juga, iya, Mas Gunawan ini juga termasuk boleh dikata ini ya pengelola daripada bubur ayam. Apapun itu bentuk pekerjaan Mas Gunawan, tentunya Mas Gunawan itu kepingin lah punya penghasilan tambahan gitu ya. Kira-kira menurut Mas Gunawan penghasilan tambahan itu perlu apa tidak Mas? Perlu banget sih. Ya, karena kan gini Mas ya, kita mungkin sepakat Mas ya. Iya, makanya kan gini, walaupun kita sekarang sudah punya pekerjaan, itu akan lebih aman lagi kalau kita itu memiliki keran penghasilan yang lain. Jadi tujuannya jelas toh, kalau kita keran penghasilan kita yang sekarang aktif, itu misalkan di Osilova atau bubur ayam itu sedang bermasalah. Bermasalahnya itu karena mungkin pelanggan sepi, atau mungkin Mas Gunawan sudah tidak minat lagi bekerja di situ, atau mungkin karena pengurangan karyawan dan seterusnya. Itu kan kita itu tidak ada dalam kekhawatiran tersendiri karena kita sudah memiliki keran penghasilan kedua, apalagi itu adalah bisnis yang kita kelola sendiri. Jadi itu akan lebih memberikan ketenangan ya Mas Gunawan, kepada kita kalau kita punya keran penghasilan kedua. Nah, ini ada peluangnya ini Mas. Jadi Mas Gunawan di sini tak ajak berbisnis dengan modal hanya 50.000 Mas Gunawan. Dengan modal 50.000 itu kira-kira menurut Mas Gunawan
akan jadi bisnis yang luar biasa ataukah bisnis yang ya hasilnya kecil dan mungkin tidak mungkin karena cuma 50.000. Menurut Mas Gunawan gimana? Jadi sebenarnya untuk modal kecil belum tentu hasilnya juga kecil juga. Kalau misalkan modal kecil pun tapi kita bisa bisa marketingnya bisa atau semua bisa menghandle semua terus kemudian istilahnya kita bisa menjual lah, kita bisa menguasai produknya, insya Allah bisa sih. Ya, oke, Walaupun sepakat. kecil. Benar, sepakat. Berarti Mas Gunawan ini cerdas menangkap peluang. Artinya apa? Mentalnya Mas Gunawan, pola pikirnya Mas Gunawan ini adalah pebisnis banget gitu. Karena yang namanya pebisnis itu kan konsepnya itu gimana caranya kita itu membangun bisnis dengan modal sekecil-kecilnya tapi dengan untung yang sebesar-besarnya. Kan gitu Mas, pola pikir dari seorang pebisnis. Nah ini Mas Gunawan sudah memiliki mental itu. Pola pikir itu sudah Mas Gunawan miliki. Tinggal itu dimaksimalkan saja agar nanti benar-benar bisnis yang akan Mas Gunawan jalani nanti, termasuk yang saya tawarkan nanti bisa maksimal gitu. Jadi di sini modalnya cuma 50.000 doang Mas Gunawan. Lantas kita untuk bisa jalan bisnisnya Mas Gunawan, kita butuh biaya operasional Mas Gunawan. Apapun bisnis itu, mau bisnis yang langsung butuh modal besar, apalagi modalnya kecil, atau bisnis apapun sudah, itu pasti butuh biaya operasional untuk memastikan bahwa bisnis kita jalan. Lah enaknya di sini Mas Gunawan, bisnis operasional yang kita butuhkan perharinya itu hanya 12.000 Mas Gunawan. Hanya 12.000, tidak kurang tidak lebih, itu pasti. Jadi modalnya 50.000, lantas kita untuk memastikan bisnis ini jalan butuh 12.000 per hari. Nah, yang perlu diketahui juga itu biaya operasional 12.000 per hari yang Mas Gunawan keluarkan tiap hari itu tidak akan hilang, Mas. Biasanya biaya operasional itu pasti hilang kalau di bisnis-bisnis yang lain atau yang pada umumnya. Tapi di sini biaya operasional 12.000 per hari itu tidak akan pernah hilang karena dia akan menjadi aset produktif untuk masa depan kita atau jadi tabungan kita. Itu Mas Gunawan. Jadi kita di sini saya boleh kata ini nggak ada ruginya sama sekali. Karena kalau saya ngomong bisnis, jelas itu butuh modal berapapun modalnya. Kalau bisnis kita jalan, ya sudah, modal itu akan kembali, biaya operasional yang kita keluarkan tiap hari itu pun akan tertutupi, bahkan kita dapat laba, itu kalau jalan Mas. Tapi kalau nggak jalan, resikonya modal kita hilang, biaya operasional yang selama ini kita keluarkan juga akan ikut hilang. Benar begitu Mas Gunawan ya? Nggih. Nah, makanya itu di sini tuh ada konsep bisnis yang kita itu tidak akan kehilangan apapun. Maksud saya begini, andaikan Mas Gunawan gagal pun di bisnis ini pada akhirnya, maka Mas Gunawan itu masih memiliki aset produktif, aset yang terus berkembang untuk kepentingan Mas Gunawan pada masanya nanti. Kapan ya? Ketika Mas Gunawan sudah tidak lagi kuat bekerja karena faktor usia, atau mungkin karena Mas Gunawan waktu itu memang sedang nganggur, nggak ada kerjaan sama sekali, terus Mas Gunawan kepingin ambil itu uangnya, uang operasional hasil menyisihkan 12.000 per hari, yang sudah jadi aset yang bertumbuh itu bisa dipakai untuk Mas Gunawan buat bisnis yang baru, atau Mas Gunawan bisa pakai untuk kepentingan tiap harinya. Itu bebas, itu terserah Mas Gunawan, karena itu uangnya Mas Gunawan sendiri. Nah, seperti itu Mas. Jadi gampangannya uang 12.000 per hari yang kita keluarkan sebagai biaya operasional untuk memastikan bisnis jalan akan menjadi tabungan jangka panjang kita. Itu intinya di situ Mas Gunawan. Nah, perkenalkan Mas Gunawan, ini saya itu adalah salah satu dari pegawai lepasnya perusahaan yang bernama PT Sentral Asia Raya. Ini perusahaan ini miliknya Salim Group, Mas Gunawan. Kalau Mas Gunawan ini kepingin tahu Salim Group, ini saya bisa share screen Mas Gunawan, ini biar lebih jelas lagi, agar Mas Gunawan lebih tahu gitu ya. Nah, ini Mas Gunawan, saya ini perusahaan Salim Group itu ini Mas Gunawan.
Nah, ini Mas Gunawan ya. Jadi Mas Gunawan ini peluang bisnis yang saya tawarkan ini namanya adalah 3i Networks ya. Ini miliknya PT Sentral Asia Raya. Ini perusahaan ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Saya akan ini kan biar Mas Gunawan lebih jelas ya. Jadi ini adalah peluang bisnis yang saya tawarkan namanya adalah 3i Network. Ini adalah program bisnis yang cukup revolusioner miliknya PT Sentral Asia Raya. Ini merupakan perusahaan miliknya Salim Group, Mas. Nah, perusahaan Salim Group yang lain itu ini, Mas. Nah, ini ada di situ ada Indofood ya toh, ada Bogasari. Di situ ada Indosemen 3 roda yang Mas Gunawan pernah tahu. Ada di sana itu Yakul juga ada di sana. Ada Nestle juga. Nah, itu adalah brand-brand atau merek dagang yang saya pasti yang Mas Gunawan pasti tahu lah. Ya kan? Siapa sih yang nggak tahu Indomaret? Siapa sih yang nggak tahu Indofood ya kan? Siapa yang nggak tahu Nestle, yang nggak tahu Bogasari? Itu rata-rata semuanya tahu lah. Itu adalah brand-brand yang cukup populer dan pasti laku di masyarakat. Nah, ini adalah profil daripada perusahaan Salim Group. Nah, termasuk perusahaan Salim Group itu adalah PT Sentral Asia Raya yang saya kenalkan ini. Nah, dia punya program namanya 3i Network. Dengan program ini Mas Gunawan akan mendapatkan satu investasi. Nah, jadi yang saya maksud 12.000 per hari yang Mas Gunawan keluarkan sebagai biaya operasional bisnis Mas Gunawan yang bermodalkan 50.000 tadi itu nanti akan diinvestasikan di perusahaan-perusahaan miliknya Salim Group oleh perusahaan Salim Group yang namanya CAR. Ini akan menginvestasikan 12.000 per harinya Mas Gunawan itu di seluruh perusahaan miliknya Salim Group dengan pertumbuhan yaitu 14-20%, Mas. Ini untuk asetnya Mas Gunawan. Jadi kita di sini niatnya ya cuman berbisnis saja, Mas. Dengan modal 50.000 lantas 12.000 per harinya itu enggak usah kita beratkan, enggak usah kita pikirkan, itu nanti akan pasti dikelola tiap bulannya oleh perusahaan dengan keuntungan per tahunnya 14-20%. Jadi di sini kita andaikan nggak jalan bisnisnya pun tetap dapat investasi. Lantas dapat apa lagi selain investasi? Nah, ini Mas, modalnya ini hanya 50.000, biaya operasional per hari hanya 12.000, dapat manfaat investasi dengan asumsi pertumbuhan 14-20% per tahun, proteksi 21 juta. Jadi Mas Gunawan selain dapat investasi juga dapat proteksi senilai 21 juta. Tujuannya apa proteksi ini? Ya namanya Mas Gunawan ini sebagai aset keluarga yang tiap hari sebagai tulang punggung keluarga ini butuh diproteksi. Sehingga di kala nanti Mas Gunawan ini ada resiko yaitu meninggal dunia, maka Mas Gunawan akan dapat proteksi 21 juta. Dan penghasilan tambahan mulai dari 200.000 hingga 10 juta per bulan. Ini nanti berproses Mas Gunawan. Nah, seperti ini. Lantas ininya ya gimana Mas Gunawan? Nah, jadi Pak. Iya, kenapa? Dilanjut, Pak. Silakan dilanjut. Ya. Jadi Mas Gunawan di sini hanya dengan modal 50.000 tadi itu biaya operasional 12.000 per hari, itu 12.000 per harinya itu akan jadi investasi di perusahaan-perusahaan Salim Group. Ini tadi dengan pertumbuhan asumsi investasinya itu 14-20% per tahun. Itu yang akan menggaransi Mas Gunawan walaupun gagal di bisnis ini memiliki aset yang akan terus bertumbuh apalagi dalam jangka panjang. Nah, kemudian Mas Gunawan juga akan mendapatkan ini. Ini Mas Gunawan itu akan mendapatkan uang pertanggungan alias proteksi senilai 21 juta. Nah, konsep investasinya itu kira-kira kayak begini Mas. Itu nanti di tahun pertama ketika Mas Gunawan menyisihkan 12.000 per hari, sehingga itu kalau dalam 1 bulan itu kan ketemunya 350.000 Mas. Nah, itu nanti setiap Mas Gunawan bayarkan ke perusahaan untuk menjadi biaya operasional Mas Gunawan agar
bisnisnya tetap jalan, ini nanti akan diinvestasikan sebesar 40% dan akan menjadi biaya akuisisi dari perusahaan sebanyak 60%. Jadi uangnya Mas Gunawan ini kan ada garansi untuk ditumbuh kembangkan di perusahaan-perusahaan Salim Group dengan bagi hasil 14-20%. Lah, karena mereka itu memang mengembangkan uangnya Mas Gunawan, maka perusahaan butuh biaya operasional untuk memastikan bahwa dananya Mas Gunawan 12.000 per hari itu akan bertumbuh dalam jangka panjang utamanya. Makanya mereka mengenakan biaya akuisisi. Jadi biaya akuisisi ini biaya operasional mereka, Mas, biaya marketing mereka, Mas. Lah, totalnya berapa? Totalnya itu kalau 12.000 per hari kali sebulan itu kan berarti 350.000, Mas. Nah, 350.000 itu dibayarkan tiap bulan ke perusahaan. Melalui apa? Bayarnya bisa melalui rekening kita, bisa juga melalui Indomaret kita ngebayarnya ke perusahaan, sehingga dalam waktu 1 bulan itu kan, dalam waktu 1 tahun itu kan 350 kali 12 sama dengan 4,2 juta. Nah, cuman ini karena ini adalah tabungan investasi, ini sebagai biaya operasional kita untuk menjalankan bisnis kita, maka di sini tidak utuh, Mas. 350.000 hasil kita berhemat 12.000 per hari itu, yang dibayarkan setahun atau 12 kali, itu semestinya 4,2 juta, tapi tidak 4,2 juta, yang menjadi saldo tunai investasi kita. Jadi 4,2 juta itu 40%-nya jadi alokasi investasi kita yang akuisisinya 60%. Itu di tahun pertama, Mas. Tahun kedua, kita itu investasinya menjadi 75%, potong biaya akuisisi hanya 25%. Di tahun ketiga, alokasi investasi kita 90% dan dipotong akuisisi 10%. Dan di tahun keempat dan kelima, investasi kita ini alokasinya masing-masing 95%, biaya akuisisi perusahaan 5%. Nah, di tahun ke-6 dan seterusnya, Mas, sampai usia Mas Dharma, sampai usia Mas Gunawan ini usia 75 tahun, investasinya 100%, alias apa? Tidak ada biaya akuisisi mulai tahun ke-6 dan seterusnya. Jadi boleh dikata kita di sini bisnisnya itu dikasih masa selama 5 tahun, Mas. Kita dikasih waktu 5 tahun untuk berbisnis di sini, atau selama kita menabung sebesar 350.000 tiap bulan selama 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu kita nggak perlu nabung lagi. Nah, selama kita menabung 5 tahun itu kita dikasih hak bisnis, yaitu untuk menjalankan bisnisnya, Mas. Nah, bisnisnya itu kayak bagaimana konsep bisnisnya? Nah, konsep bisnisnya itu seperti ini, Mas. Konsep bisnisnya itu adalah hanya menceritakan peluang ini kepada yang lain, minimal ke 3 orang. Maka dengan Mas Gunawan nanti itu menceritakan ke 3 orang, maka Mas Gunawan nanti itu akan mendapatkan bonus sebesar 200.000, Mas. Seperti itu, mulai bisnisnya seperti itu, Mas. Kira-kira gimana, Mas, untuk peluang bisnisnya menurut Mas Gunawan? Sebenarnya ya bagus saja sih, cuman mungkin saya nanti bisa isi untuk lanjutannya dulu. Ya, gimana, Mas? Nanti kalau misalkan memang ada bagus saja sih, tidak ada hal-hal buruk di dalamnya, insya Allah. Jadi, tapi mungkin saya sendiri perlu mempertimbangkan lagi untuk hal-hal lainnya. Jadi kalau misalkan saya benar-benar ini minat join, nanti saya akan hubungi Bapak langsung nanti selanjutnya. Kira-kira yang membuat Mas Gunawan ini kayaknya kurang yakin di mananya? Atau kurang tertariknya di mananya, Mas? Halo, Mas Gunawan. Gimana, Mas? Gimana? Ya, kira-kira yang ngebikin Mas Gunawan ini untuk menunda tidak bergabung sekarang itu karena faktor apa, Mas? Ini kan cukup menyisihkan 12.000 per hari, modalnya 50.000 itu untuk pendaftaran, 12.000 per hari itu nanti untuk pengeluaran kita untuk memastikan kita boleh menjalankan bisnisnya. Itu pun nanti jadi tabungan kita untuk masa depan kita. Ini kan tidak ada ruginya, Mas. Ini kira-kira apa yang ngebikin Mas Gunawan
masih menunda ini? Apa karena terlalu mahal bisnis ini atau gimana, Mas? Ini Rek. Kok cilik suaranya. Ya, halo Mas, gimana Mas? Halo, Iya, ya, halo. suaranya Gimana? kok jadi kecil ya? Enggak kok, Mas. Suara sampean terdengar jelas kok. Sebentar ya. Nggih, nggih, monggo.